Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Roh Kudus, cahaya hati kami. Bercahayalah dalam kegelapan, termasuk kegelapan hati kami, yang tak sanggup mengerti kebenaran. Bercahayalah Roh Kudus, celikkanlah mata hati kami, supaya kami dapat mengerti, melihat kebenaran dari perkataan-perkataan hidup yang kekal, yaitu firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya mendengar dan memahami, namun juga menaati dan melaksanakannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dilandasi oleh pembacaan Alkitab, Injil Tuhan dari Matius pasal 9, saudara-saudara, ayat 18 sampai dengan 26, dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri selama pembacaan ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Tak lekang dimakan zaman. Itu adalah ciri yang pertama dari perkataan-perkataan kebenaran. Khotbah minggu lalu, kalau masih ingat. Hari ini kita mencermati cirinya yang kedua.
perkataan-perkataan kebenaran punya beberapa karakter ciri utama. Ada orang bilang, saudara-saudara, yang namanya ucapan kebenaran itu enggak pernah tanggung-tanggung. Tidak samar-samar, tetapi tegas dan lugas. Akibatnya, ia membelah respondernya menjadi dua kelompok yang berseberangan. Yes or no. Sebagian mempercayai ucapan kebenaran itu sepenuh hati, yes. Sebagian yang lain menolaknya sama sekali, no. Yang satu menjadikannya sebagai pegangan, yang lain menertawakan. Saya teringat waktu zaman kuliah dulu di Jogja, kami pernah mendiskusikan salah satu lagu dari grup band ternama di era tahun 70-an, The Bee Gees. Lagunya sangat terkenal, I Started a Joke. Anda pasti tahu itu yang angkatan lama. Lepas dari maksud penciptanya, pencipta lirik lagu itu, tapi dalam diskusi tersebut, ada yang mencoba untuk menafsirkan lirik lagu itu dan menganggapnya cocok atau berbicara tentang sosok Yesus sebenarnya. Sosok yang selalu kontroversial dan juga penuh dengan ironi. Seperti lirik lagu itu. I started a joke which started the whole world crying. I started to cry which started the whole world laughing. Till I finally died, which started the whole world living. Dan end up-nya, dirinya tahu bahwa that the joke was on me. Ketika membaca teks Alkitab tadi, saudara-saudara, dan pandangan saya berhenti pada kalimat di ayat 24. Tetapi mereka menertawakan dia. Langsung pada saat itu, nada-nada gitar dengan kunci G, B minor, C, D, lalu kembali kepada nada dasar G, berbunyi di telinga saya, sementara lamat-lamat terdengar nyanyian. I started a joke, which started the whole world crying. Ding, 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 dan seterusnya. Ya. Waktu itu, saudara-saudara, Yesus dianggap membuat joke yang aneh. Anak sudah mati dibilang tidur. Mereka menertawakannya. Padahal dia sungguh-sungguh mengatakan itu. Akan tetapi, Matius, penulis cerita Injil ini, tidak sedang peduli pada mereka yang tertawa itu. Dia lebih berkonsentrasi pada dua orang dalam cerita ini, two desperate people. Seorang bernama Yairus, yaitu kepala rumah ibadat, ayat 18, namanya Yairus menurut Injil Lukas kita tahu.
Dan yang kedua, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 20. Mereka berdua ini sama-sama terbentur pada kenyataan yang tidak bisa diubah sama sekali. Apapun, sekeras apapun mereka berusaha. Mereka sama-sama desperate. Tetapi di sini, Matius justru ingin memperlihatkan bahwa kedua orang yang desperate ini percaya kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus tidak atau belum mengatakan apa-apa. Kepala rumah ibadat itu, yang menurut Lukas bernama Yairus itu, cuma sujud memohon, lalu dia pergi bersama Yesus. Sementara Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Perempuan penderita pendarahan itu hanya menjamah ujung jubahnya demi menjadi sembuh, tanpa menunggu Yesus bicara apa-apa. Baru sesudah itu Yesus bicara padanya. Artinya, mereka berdua itu totally percaya kepada Yesus. Berlawanan dengan mereka yang menertawakan dia. Pertanyaannya, mengapa mereka percaya? Sementara begitu banyak orang menertawakan Yesus, mereka percaya. Mengapa? Jawabannya karena pada Yesus ada sesuatu yang berbeda. Di pasal 7 ayat 29, Matius menulis begini. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus ini berbeda. Pada pengajarannya ada kuasa, powerful. Apa maksudnya? Kalau kita membaca seluruh khotbah Yesus di Matius pasal 5 sampai 7, kita tahu yang dimaksud adalah perkataan Yesus itu menyatu dengan perbuatannya. Yesus itu melakukan apa yang dikatakannya. Dan dia mengatakan apa yang dilakukannya. Bahkan boleh dibilang perbuatannya sudah bicara lebih daripada ucapannya. His deeds, his actions speaks more than his words. Itulah Yesus. Itulah yang membuat dia berbeda. Dan akibatnya, kata-katanya, ucapan dan perbuatannya powerful. Membuat orang percaya karena memang dapat dipercaya. Itu sebabnya Yesus menutup khotbah di pasal 5 sampai 7 Injil Matius itu dengan ilustrasi tentang rumah yang dibangun di atas fondasi pasir dan batu karang. Matius 7, 24-27. Yang satu mudah roboh, yang lain justru kokoh. Bedanya di mana? Di sini, yang satu hanya ucapan, yang lain ucapan yang dilakukan. Saudara sekalian, ucapan yang dilakukan itu seperti bangunan fondasi yang kokoh. Dasarnya kuat, aman untuk dijadikan
bertumbuhan. Kalau kita jumpa orang yang berkata kepada kita, "You have my word. You can keep my word." Dan ternyata dia membuktikan itu. Apa perasaan Anda? Anda merasa aman dengan orang ini. Sebab dia melakukan apa yang dijanjikannya. Bukankah itu yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kita butuh ucapan-ucapan yang berbobot, berkomitmen, yang terbukti memang dilakukan. Kita membutuhkan janji-janji yang tidak kosong, yang selalu dipenuhi. Kita membutuhkan perkataan-perkataan yang bisa dipegang atau dipercayai. Kita membutuhkan teladan yang dengan sendirinya sudah bicara. Bayangkan apabila Anda hidup dikelilingi orang yang bisanya cuman omong doang, omong saja. Yang selalu ingkar janji. Yang ucapannya terdengar manis tetapi seperti tong kosong nyaring berbunyi. Bahkan perkataannya menghibur di depan, tetapi perbuatannya menusuk di belakang. Kalau Anda hidup dengan orang-orang seperti itu mengelilingi Anda pasti punya perasaan insecure. Bukan? Nggak aman. Karena susah untuk percaya. Kita seperti tidak punya tempat berpijak yang aman. Insecure. Saudara sekalian, dalam cerita ini cuma ada 2 ucapan Yesus, tidak panjang. Pertama berbunyi, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat 22. Yang kedua, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ayat 24. Kedua ucapan ini menyatakan kebenaran. Ini ucapan kebenaran. Kebenarannya adalah keselamatan memang terjadi, kesembuhan memang berlangsung. Tetapi respondernya terbelah menjadi 2. Ada orang yang mempercayainya begitu rupa, tetapi ada orang-orang yang menertawakan. Tapi itu tidak soal. Perkataan kebenaran adalah kebenaran. Entah dipercayai atau ditertawakan, dia tetap kebenaran. Bagi yang menertawakan, akhirnya pasti malu sendiri. Bagi yang percaya, oh itu adalah landasan bertumbuh yang aman. Sayangnya saudara-saudara, seperti yang selalu terjadi dalam hidup ini, jumlah orang yang menertawakan kebenaran itu jauh lebih banyak. Yang menghormati kebenaran sedikit, sebaliknya yang menyukai kebohongan banyak. Kebanyakan manusia memang lebih suka mendengar ucapan yang tidak benar. Aneh, tapi nyata. Manusia suka pada kabar burung, gosip yang nikmat untuk dipercakapkan. Benar atau tidak itu tidak penting. Yang penting enak dipercakapkan. Banyak orang suka mendengar puji-pujian yang terus terang berlebih-lebihan, sedikit menjilat. Tapi orang senang mendengar.
Banyak orang senang mendengar janji-janji kampanye yang klise, memuakkan. Banyak orang senang mendengar ceramah-ceramah menghasut yang membakar kebencian. Banyak orang gemar pada berita-berita hoax, foto-foto editan, dan video-video palsu untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Anda tahu netizen di dunia media sosial itu suka sekali pada hoax. Yang kayak begitu-begitu itu ditelan, dikonsumsi. Oleh karena itu tidak heran Rasul Paulus menasehati Timotius seperti ini. Di 2 Timotius 4 ayat 2 dan 4. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Paulus sudah mengatakan itu jauh sekali sebelum saat ini. Dunia kita ini memang ditimbuni terus terang oleh sampah kebohongan dan penyesatan. Dunia ini membutuhkan firman, membutuhkan perkataan kebenaran. Akan tetapi terus terang, berapa banyak orang yang pergi ke gereja di dunia ini, saudara-saudara? Berapa banyak orang yang masih mau mendengar pemberitaan firman melalui mimbar gereja, melalui bacaan Kristen, melalui televisi dan radio Kristen? Tidak banyak. Sekalipun saya menghargai setiap upaya penyebaran firman melalui berbagai media untuk menjangkau mereka yang tidak pergi ke gereja. Termasuk bermacam-macam aplikasi media sekarang ini yang bisa di-download dengan leluasa oleh siapa saja. Tujuannya supaya firman itu tersebar kemana-mana. Dan itu sangat menolong. Dan itu sangat cerdas. Tetapi tetap ada satu bagian penting yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu bahwa yang dibutuhkan orang bukan cuma perkataan yang disebarkan. Yang dibutuhkan orang adalah firman yang dilakukan. Bukan cuma diucapkan dan disebarkan. Anda, saya, murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen ini, kita ini adalah mimbar-mimbar hidup yang tersebar di mana-mana. Di segala tempat, di mana orang tidak mendengar firman dari mimbar gereja. Tanpa disadari, kita sedang berkhotbah di sana, di neighborhood Anda, di tempat Anda bekerja, di market, di jalanan ketika Anda berkendara, di bandara, di post office, di bengkel, di klinik, di kampus, di gudang, ya, di mana-mana
Anda adalah mimbar hidup. Orang menunggu firman itu dilakukan. Istri saya selalu share kalau pulang kerja, seperti saya bilang minggu lalu kan, kuotanya perempuan itu lebih banyak, saudara-saudara. Jadi kalau pulang kerja saya kira sudah habis, belum, masih banyak ternyata. Ya. Dia selalu share pada saya pengalaman-pengalaman di pekerjaannya. Bagaimana dia bertemu dengan segala macam manusia. Mulai dari kalangan bos, karyawan bank, sampai dengan gardener dan pegawai cleaning service di kantor. Tetapi dia juga bergumul dengan rekan-rekan kerja yang memainkan politik kantor, yang kadang-kadang susah ditebak. Termasuk challenge dalam soal integrity dan honesty. Tough. Saya tahu dunia kerjanya tough. Itu sebabnya dia selalu share, kami selalu share, bicara bersama, berdoa bersama. Saya tahu ketafannya juga. Sekaligus saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada istri saya itu setiap hari. Saya tahu banyak mata tertuju kepadanya. Sebab banyak yang tahu ia orang Kristen. Bahkan istri pendeta. Suatu saat saudara-saudara dia bercerita. Dalam sebuah kesempatan ketika bosnya sedang memberikan acknowledgement atas penampilan dan prestasi kerjanya. Biasa itu dilakukan oleh bos itu untuk mengencourage pegawai-pegawai atau karyawannya. Bos istri saya yang adalah seorang dokter ahli bedah plastik yang bukan Kristen dan tidak menganut agama apapun itu. Tiba-tiba berucap di depan semua karyawan kantor, Lily, bla 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 bla, semua tentang prestasi kerjanya. Lalu dia menutup dengan ucapan, Lily, she is also a true Christian. Bukan maksud saya untuk menonjolkan pujian ini, tidak. Kita semua masih jauh dari pelaku firman. Saya juga, istri saya juga. Poin saya di sini, yang membuat kami terkejut dan di-remind di sini adalah apapun dan dimanapun dan dengan cara apapun rupanya kita ini sedang memberitakan firman. Orang tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini, orang mencari siapa yang lembut hati. Di tengah dunia yang penuh kelicikan ini, orang menantikan siapa yang tulus hati. Di tengah dunia yang suka meremehkan orang ini, orang mencari siapa yang mau memperhatikan dan menghargai orang kecil. Di tengah dunia yang penuh dengan tipuan dan kepalsuan ini, orang mencari siapa yang masih bisa dipercayai. Itulah yang terjadi rupanya dalam kenyataan ini. Yesus benar. Perkataan kebenaran itu barulah powerful ketika dia tidak hanya diucapkan, melainkan dilakukan. Dan itu adalah tugas kita semua. Melakukan firman itu adalah tugas kita semua. Dunia ini menantikan
ayat-ayat firman diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari kita. Itu poin saya. Dunia ini sedang mendengar firman melalui mimbar-mimbar hidup, yaitu Anda dan saya, dimanapun kita berada. Mimbar ini terbatas menjangkau orang. Bahkan termasuk ketika dia di-online-kan, dia disebarkan lewat YouTube, masih tetap terbatas. Yang tidak terbatas adalah mimbar-mimbar hidup, yaitu Anda semua. Karena Anda bisa pergi kemana saja, ke tempat di mana firman atau Alkitab tidak dikenal dan tidak dibaca orang. Tetapi mereka akan membacanya ketika ayat-ayat firman itu diterjemahkan oleh perilaku kita. Itu challenge kita semua sebagai orang Kristen. Oh, mungkin ada orang yang nanti entah terang-terangan atau diam-diam menertawakan Anda, menertawakan kekristenan kita. Oh, tidak mengapa, Yesus saja ditertawakan. What do we expect? Tetapi percayalah, apabila ada satu atau dua orang saja mempercayai kebenaran iman Kristen karena Anda, satu atau dua saja percaya kebenaran iman Kristen karena Anda, pada saat itu perkataan Tuhan sedang diteruskan dan nama Tuhan sedang dimuliakan. Amin.